Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nugroho. Saya semester pertama dan ingin join UKM Galeri Investasi. Kenapa saya ingin menjadi UKM ini? Dikarenakan saya ingin kita saling berbagi informasi, knowledge, dan experience. Dan tentu di UKM ini saya ingin ikut trading competition untuk kampus IBS ini ya. Jadi trading competition untuk kampus IBS ini ya. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa Antam ya, karena Antam ini kan memiliki potensial yang tinggi dibuat di masa depan ya. Secara prospeknya itu sangat bagus, baik fundamental maupun teknikal. Dan kenapa saya analisa Antam? Dikarenakan memang galeri investasi di IBS ini kan di bawah nama Bursa Efek. Ini mana Bursa Efek itu kan hal-hal yang konservatif ya, bukan untuk scalping. Jadi nggak mungkin saya menganalisa saham gorengan ya. Jadi saya menganalisa Antam ya, yang memiliki prospek yang bagus di masa depan. Ya, untuk analisis lebih banyaknya lagi ada di akun aku ya, Fafa Yunarki. Jadi Fafa Yunarki, AWP aku ada banyak sertifikasi ya. Tapi untuk sertifikasi gelar baru AWP, dan aku bakal ngambil CFIA ya, Certified Fixed Income Analyst atau enggak RSA antara itu. Untuk semester 2 ini ya. Aku kan masih semester pertama. Dan di sini ada banyak video analisis yang sudah aku buat. Salah satunya adalah kebijakan bank sentral ya, kebijakan moneter itu. Kebijakan makroprudensial, mikroprudensial, forward guidance, dan terus ada cryptocurrency, analisis saham, dan banyak lagi ya. Ini saham-saham berprospek ada di Alexa. Oke, kembali ke topik. Oke, jadi emiten Antam ini ya, kurang lebih win rate aku masih 100% ya, teman-teman. Dan sebelumnya itu dia kan downtrend ya. Ini sebelumnya ini candlestick masih belum ada ya. Saya waktu itu analisis di sini, ini masih downtrend, lalu dia breakout dari resistance downtrend ini ya. Dia akhirnya menuju ke resistance 1815 ya. Yang dimana itu sempat menjadi supportnya si ini. Kenapa dia bisa menuju ke resistance ini ya? Dikarenakan dia, konsep dari analis teknikal itu kan history repeat itself gitu ya. Pasti dia akan kembali gitu. Selagi itu prospeknya masih bagus, dan setelah dia breakout dari support ini akan menjadikan ini resistance ya teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan dia akan reversal lagi ke garis-garis ini ya, sehingga setelah dia breakout, wah ini potensial ke resistance dari support ini tinggi ternyata. Ya udah, akhirnya kalau menurut saya sih pasti bakal kesini ya, dan akhirnya terjadi lalu dia reversal karena orang TP di sini, market tuh TP. Lalu dia menuju menuju turun gitu loh, turun, lalu dia ternyata ngebreak supportnya ini, jadi sehingga ini menjadikan resistance dan membentuk fair value gap. Ya, setelah dia membentuk fair value gap, saya sudah menentukan nih, ini pasti supportnya di sini. Sebelum ini ada ya, saya udah tahu ini pasti supportnya di antara ini, dikarenakan ya memang history repeat itself. Kembali lagi nih, yang ada di sini, historis dari market emiten ini yang sebelumnya, candlestick sebelumnya. Lalu setelah support ini pasti dia akan kembali ke garis resistance ini ya. Dikarenakan ada dua kemungkinan ya. Ada banyak sih kemungkinannya ya, ada banyak faktor gitu. Yang pertama dia pasti akan menutup fair value gap zone-nya, dia akan ke FVG zone-nya, dia akan menyentuh resistance ini karena ini adalah support dari ini. Sama halnya kayak gini ya, dia menyentuh support ini, menyentuh resistance dari ini, dan dia membentuk uptrend ya, dikarenakan memang ini turun tuh ada faktor makroekonomi dari Federal Reserve ya, menaikkan suku bunga acuannya mereka, sehingga menjadikan indeks pasar saham itu turun gitu loh. Kayak domestik tuh narik, foreign narik, wah lebih menguntungkan suku bunga obligasi di sana bondsnya US dibanding saham Indonesia. Ya udah, kira mereka narik. Itu salah satu faktornya. Tapi sekarang udah turun ya. Apalagi Antam ini kan cyclical stock ya, sehingga dia potensial ke 1470 ya harganya nih. 1470 ini tinggi banget gitu loh. Dan ini pasti akan kembali lagi ke harga semula yang sebelum ada di sini ya. Sekitar berapa ya? 1470 sampai ya 1700-an lah. Pasti akan kembali ke situ, saya yakin. Lalu dia kan pasti akan uptrend kesentuh plek antara market TP, karena dia sudah ngambil di sini ya, mereka sudah melakukan konsolidasi di sini secara singkat ya. Akhirnya mereka melakukan distribusi ya, melakukan TP di sini ya. Dan kalau untuk selanjutnya, mungkin kalau misalkan dia breakout, dia pasti akan kembali lagi ke zona 1700-an. Kalau enggak ya TP di sini turun lagi ke sini support. Antara ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk technical seperti itu. Oke, kalau untuk fundamental mungkin akan saya jelaskan secara singkat. Jadi untuk PBV dia bagus 1,13 ya. Sangat bagus ya untuk Antam ini ya. Kalau untuk analyze dia 3101 ya, diprediksi dia akan lebih better dibanding tahun sebelumnya. Nah, kenapa bisa 3101? Dikarenakan
Kalau misalkan kuartal 2 belum ada yang baru tahu itu kuartal 1, maka kuartal 1 dikali 4. Tapi kalau ini udah ketahuan, ini tambah ini dikali 2. Tapi kalau kuartal 3 udah ketahuan, ini tambah ini kali 12/9. Tapi kalau udah ketahuan semua, ya udah tinggal jumlah aja, itu hasil analisnya. Dan diprediksi dia naik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, bagus banget. Untuk enterprise value, kan rumusnya enterprise value ini kan market cap ditambah liabilitas dikurang kas dan secara kas, dan dia itu 26 triliun. Oke, nice. Dan untuk solvency ya, untuk solvabilitasnya, utangnya itu dia dengan current ratio di atas 1. Bagus banget nih, 2,27. Dia bisa membayar kewajiban jangka pendeknya itu 2 kali. Untuk liquid rasio berarti mengesampingkan persediaan ya, jadi dia paling liquid. 1,62. Oke, bagus. Kalau untuk debt to equity ratio dia di bawah 1. Bagus banget nih, 0,05. Kan dari ini kenapa bagus di bawah 1? Dikarenakan lebih menggunakan lebih banyak dibiayai oleh ekuitasnya dibanding utangnya gitu loh. Jadi di bawah 1 itu bagus banget ini. Keren. Dan yang not profit oke, bagus. ROI ini segi bagus. Oke, this is so good. Untuk jangka panjang bagus banget, tapi mungkin nggak untuk dividen ya teman-teman, ini lebih ke capital gain. Oh ya, untuk analisis makro, saya ada menganalisis makro tersendiri, yaitu makroekonomi. Ada di IG aku, bisa dicek aja itu secara singkatnya. Yaitu menjelaskan tentang kebijakan moneter, terus instrumen dari kebijakan moneter itu apa, kebijakan makro prudensial, forward guidance, dan banyak lagi ya. So, bisa dicek aja IG aku. Jadi itu aja videonya, terima kasih.